ikutin Ayah Family. Jangan lupa subscribe ya. Iya pakai tore. Mau foto dulu Pak di sini atau mau langsung masuk ke museumnya dulu? Lewatnya sini. Kita yang ketiga, saya ucapkan selamat datang ya di Museum Mini Sisantaku. Jadi ini salah satu rumah warga yang terkena erupsi Merapi dan sekarang dijadikan tempat wisata seperti ini. Namun dulu sebelum terkena erupsi Merapi tahun 2010, di sini adalah tempat wisata, yaitu wisata peternak sapi susu perah. Nah, dan di sini juga menyediakan paket desa wisata. Nah, untuk yang di depan kita ini ada kerangka sapi. Ini kerangka sapi asli. Asli ya. Satu rumah itu memiliki 5 sampai 10 ekor sapi. Nah, mereka digunakan atau ekonominya menjadi peternak sapi susu perah. Saat ini dengan puncak Merapi itu kita jaraknya di 7 km atau kita sudah memasuki radius zona kering merah 2. Nah, untuk di pedesaan sini ini tidak ditemukan korban jiwa satu sama sekalipun. Nah, untuk pemilik rumah yang mau kita injak sekarang ini, untuk pemilik rumah namanya Bapak Rian atau Bapak Rianto. Dan untuk rumah yang kedua itu namanya Bapak Kimi dari Buati. Oke, sekarang kita pikir Mas. Untuk sekarang sudah direlokasi. Ini sudah ada foto relawan sudah mengevakuasi ya. Kenapa relawan ini nggak milih jalur yang tengah, malah milih jalur yang minggir seperti ini? Soalnya panas gitu. Karena jalur yang tengah ini sisa terlewati dari awan panas Bu. Jadi waktu itu awan panas ini suhunya ratusan derajat. Dan ini untuk dampak abu vulkanik yang dikeluarkan dari Merapi, ini sampai itu bujur jauh. Bisa lebih jauh lagi. Masih hidup itu panasnya aja. Kena panas kaki yang Nah, untuk yang di depan kita ini juga ada bukti sampai erupsi Merapi, tepatnya di hari Jumat tanggal 5 November 2010. Jadi rumah ini terkena erupsi Merapi itu di tanggal 5 November 2010, tepatnya di hari Jumat di jam 12 malam lebih 5. Ya, beda di rumah Mbak Marjan. Rumah Mbak Marjan terkena erupsi Merapi itu di tanggal 26 Oktober 2010. Oh, iya. Jadi lebih awal di rumah Mbak Marjan karena Mbak Marjan rumahnya paling dekat dengan puncak Merapi. Ya. Nah, kenapa daerah sini kok tidak ditemukan korban jiwa satu sama sekali pun? Karena pas jam 7 malam para warga sekitar sini sudah pada tahu bahwa radius 5 km itu harus dikosongkan. Akhirnya para warga sekitar sini yang memasuki radius zona dan memasuki radius zona 7 km sampai 10 km, mereka sudah pada tahu bahwa awan panas akan sampai di pedesaan kita. Setelah itu jam 8 malam, para warga sekitar sini ini mengadakan rapat atau briefing. Isi dalam rapat itu adalah untuk pendataan para warga sekitar sini mau evakuasi diri kemana, mau ke barang pengungsian atau ke rumah saudara. Setelah itu jam 9 malam para warga sekitar sini pulang ke rumahnya mereka masing-masing untuk mempersiapkan barang-barang yang mau dibawa seperti baju, surat-surat berharga yang lain. Setelah itu jam 10 malam para warga sekitar sini melakukan evakuasi diri. Ya, setelah itu jam 12 malam lebih 5 awan panas menerjang rumah ini atau pedesaan yang ada di sini. Nah, untuk kecepatan awan panas sendiri itu mencapai kurang lebih kita di 200 km per jam dan untuk suhunya itu mencapai ratusan derajat. Makanya barang-barang yang ada di dalam sini ini kita bakar juga atau meleleh, bahkan ada gelas kaca yang meleleh menjadi satu ya. Juga ada. Panas, nanti panas. Untuk barang-barang jangan sampai dipegang ya. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Foto-foto sebelum dan sesudah wisata Karya Demo ini terkena erupsi Merapi tahun 2006 dan tahun 2010. Jadi Bangker Karya Demo ini terkena erupsi Merapi 2 kali, di tahun 2006 dan di tahun 2010. Ini yang tempat berkunjung kita tadi yang pertama kali.
Untuk foto-foto sebelum dan sesudah ya Pak ya. Jadi ini foto-foto sebelumnya, ini foto-foto sesudahnya. Jadi udah foto-foto dengan material dari puncak Merapi 2010 kan yang sampai di atas Banggar Kali Agung itu nggak cuma awan panas, melainkan lelehan lava pijar itu sampai di atas Banggar Kali Agung. Seperti itu. Nah ini untuk proses pencarian atau evakuasi para korban jiwa ya Pak ya, seperti ini. Jadi harus membuka material-material yang menutupi depan pintu Banggar Kali Agung. Oh, bunkernya ini sampai sini ya? Bunkernya ya? Ya tadi ada bunkernya sampai situ Pak, bahkan sampai penuh. Nah setelah itu digali untuk membuka pintu yang lapis pertama. Karena Banggar Kali Agung ini didesain dua lapis pintu. Nah setelah itu ketemu pintu yang lapis pertama, dia dibuka, suhunya itu sampai ratusan derajat Ibu. Karena kenapa? Karena di dalam Banggar Kali Agung itu untuk ruangan oksigen atau dan lain-lain itu sangat minim atau sangat kurang. Walaupun di dalam Banggar Kali Agung menyediakan tabung oksigen. Dulu menyediakan tabung oksigen. Nah setelah tempat berlindung yang punya tempat berlindung malah tidak aman sih ya. Karena yang sampai di atas Banggar Kali Agung lelehan lava pijar. Mungkin yang sampai di atas Banggar Kali Agung adalah awan panas. Mungkin untuk korban jiwa yang di dalam Banggar Kali Agung. Foto-foto korban erupsi Merapi di tahun 2010. Jadi korban paling banyak di daerah sini adalah hewan ternak. Kenapa hewan ternak di daerah sini kok lebih banyak menjadi korban jiwa? Karena di daerah sini hewan ternak belum sempat terevakuasi. Jadi kalau mau mengevakuasi hewan ternak itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Karena kita minimnya kendaraan untuk evakuasi. Bahkan total keseluruhan hewan ternak di daerah sini nggak cuma ratusan tapi ribuan. Iya, soalnya ya memang. Karena dia ekonominya dari peternak sapi susu. Nah itu Ini putih-putih itu apa? Nah itu orang yang meninggal. Ini untuk cara pemakaman massal, jadi nanti kita bisa melewati pemakaman massal. Oke, kita geser keluar dari yang lain. Yang di depan kita ini adalah foto-foto rumah ini setelah terkena erupsi Merapi di tahun 2010. Untuk di rumah daerah sini, rumah yang terkena awan panas yang masih berdiri kokoh tanpa temboknya. Untuk atapnya ada hilang semua karena dia terjang dengan awan panas yang sangat begitu kencang. Nah untuk di museum ini Sesar Caku ini direnovasi kembali untuk melindungi barang-barang yang di dalam sini seperti sisa radio Sakumpo. Nah untuk pemilik rumah ini namanya Bapak Rian atau Bapak Srianto. Dia yang pakai baju oranye ini. Dan ini ketiga adiknya. Ini diselamatkan semua. Oke, kita geser ke ini ada TV. Ya itu ada TV Sampai segini. Ada TV yang terkena awan panas. Ya. Untuk laptop dia aman karena kenapa? Karena dia tersimpan di lemari kayu. Rumah yang kedua untuk pemilik rumah ini namanya Bapak Kimin dan Ibu Wati. Untuk Bapak Kimin dan Ibu Wati sendiri beliau adalah selaku orang tua dari Bapak Rian atau pemilik rumah yang pertama. Nah untuk yang di depan kita ini ada gamelan sama wayang. Jadi gamelan sama wayang ini difungsikan atau digunakan untuk penyambutan tamu yang mau datang ke sini sebelum terjadi erupsi tahun 2010. Jadi wisatawan-wisatawan yang mau berkunjung ke sini ini pasti disambut dengan sanggar wayang, sanggar gamelan, sanggar tari.
Merapi. Ini seperti toko wayang Semar sama toko wayang Petruk. Ini asli tanpa diedit. Dan kalau ini seperti gambar toko wayang Anoman. Nah ini kalau ini nampak dari samping, ini nampak dari depan. Itu masak. Itu tangkapan las. Oh kan, karena ya memang wisata ini. Ya ini sketsa miniatur rumah ini ya. Dulu sebelum terkena erupsi Merapi tahun 2010, dulu rumahnya seperti ini. Ini rumah yang pertama tadi yang ada kerangka sapi di depan. Ini rumah yang kedua yang kita injak sekarang. Dan ini kandang ternak yang di samping kiri saya ini. Ini kandang ternaknya. Dan ini toilet ada di depan. Itu foto-foto aliran banjir lahar dingin dan banjir lahar besar. Jadi banjir lahar dingin ini membawa sisa-sisa material yang dikeluarkan dari Merapi seperti batu sama pasir. Nah setelah itu seiringnya berjalannya waktu, batu sama pasir dari puncak Merapi ini ditambang karena sangat bagus sekali untuk campuran. Asal rumahnya gini mas. Iya. Lembut.